mempresentasikan tugas besar kami. Nama saya Delia Sekar Apsari. Nama saya Agnia Rahmadita Datiar. Nama saya Ananda Juanugraha. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami. Oke, di permasalahan kasusnya itu pengembangan robot di negara maju meningkat dengan pesat. Kita akan memformulasikan masalah dan menyusun model matematik dan mencari solusi yang paling tepat. Nah, sedikit penjelasan, PT Model adalah perusahaan yang memproduksi dua jenis produk alat elektronika. Yang pertama ada osiloskop dan voltmeter. Proses produksi untuk kedua produk tersebut melibatkan 3 stasiun kerja, yaitu circuit board, chassis, dan final assembly. Nah, berikut ada tabel data outsourcing. Produk osiloskop atau dilambangkan dengan O, itu harga produknya adalah Rp50.000 dan voltmeter dilambangkan dengan V, Rp25.000. Di tabel kapasitas jam kerja, chassis itu 750 jam per minggu, circuit board itu sama 750 jam per minggu, dan final assembly itu 1.500 jam per minggu. Kemudian ada tabel data ongkos produksi dan harga jual. Harga jual produk O itu 415.000 per unit dan produk V 180.000 per unit. Di ongkos bahan baku, produk O harganya 150.000 per unit dan produk V 50.000 per unit. Di ongkos tenaga kerja, produk O itu 7.500 per jam dan produk V juga 7.500 per jam. Sedangkan biaya overhead-nya itu 15.000 per unit untuk produk O dan untuk produk V itu 12.000 per unit. Pada tabel proyeksi permintaan produk 1 bulan ke depan, produk O memiliki demand sebanyak 6.450 dan produk V sebanyak 11.600 unit. Jadi ongkos inventory per minggu itu sebesar 0,5% dari harga barang. Persediaan pada awal minggu 1 untuk produk O dan V adalah 150 dan 250 unit. Rata-rata inventory per minggu cukup rendah, yaitu 100 unit untuk produk O dan 200 unit untuk produk V. Permintaan dapat terpenuhi dengan ongkos overhead. Terus inventory yang minimum. Menggunakan outsourcing jika kapasitas pabrik tidak mencukupi dengan jumlah pemesanan minimal 100 dengan kelipatan 50 unit. Direktur produksi memiliki gagasan lain, yaitu memasok circuit board dan chassis dari IKM atau industri kecil dan menengah. Divisi circuit board dan chassis ditutup dan dipindahkan ke divisi final assembly dan quality control, sehingga waktu produksi assembly bertambah menjadi 1,5 sampai 2 kali. Dana sebesar 25 juta untuk training dalam 4 minggu. Nah, ini ada waktu prosesnya, jadi dilihat dari bawah. Untuk produk O itu, untuk memproduksi chassis itu 10 unitnya butuh waktu 3,5 jam. Sedangkan untuk circuit board-nya, untuk 10 unit butuh waktu 7 jam. Lalu diassembly selama 4 jam untuk 10 unit. Lalu akhirnya ada produk jadi. Dan untuk produk V, itu untuk memproduksi chassis 10 unit itu dibutuhkan waktu 2 jam. Dan untuk memproduksi circuit board 10 unit membutuhkan 3,5 jam. Lalu diassembly selama 3 jam dan jadilah produk V. Terus proses problem situation. Di prosesnya, gambaran dalam sistem. Perusahaan PT Model melakukan proses produksi menghasilkan 2 produk alat elektronika, yaitu
oscilloscope, dan voltmeter. Proses produksi melibatkan 3 stasiun kerja, circuit board, chassis, dan final assembly. Di final assembly dilakukan inspeksi 100% dan pengujian laboratorium untuk produk O dan V. Dilakukan pengambilan sampel setiap 1 jam produksi. Nah, ini strukturnya itu yang dari waktu proses produk O dan V. Di konfliknya, PT Model harus bersaing dengan perusahaan lain. PT Model akan bersaing dalam hal kualitas dan juga harga. PT Model juga memaksimasi profit dengan melakukan cost reduction untuk pemeliharaan dan meningkatkan keuntungan. Nah, the uncertainties, harga produk yang dihasilkan PT Model dari perusahaan saingan lain mampu memberikan pengaruh pada harga pasar, sehingga PT Model harus memikirkan suatu strategi agar tetap mampu bersaing dan tidak kehilangan pelanggan. Nah, aksi dan reaksinya itu, jika PT Model tidak memenuhi permintaan, maka penjualan produk akan menurun. Hal ini bisa menyebabkan pelanggan membeli produk yang sama dari perusahaan lain, dan PT Model akan kehilangan keuntungan yang cukup besar. Untuk kontrolnya, jumlah produksi produk PT Model, jumlah tenaga kerja, gaji, biaya bahan baku, biaya overhead. Goals dan aim-nya itu PT Model sanggup memenuhi permintaan pasar, tetapi tidak mengurangi kualitas produk dan mampu menjadi market leader. Untuk World Free-nya itu direktur utama PT Model. Terus people-nya ada direktur utama, direktur produksi, manajer pemasaran, karyawan, dan konsumen. Relationship-nya itu harga komponen dan resource-nya, supplier PT Model, pekerja outsource, karyawan, dan top level manajemen perusahaan. Selanjutnya, yaitu adalah rich picture. Rich picture ini dibuat berdasarkan problem situation yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Kemudian di sini yang menjadi struktur dari PT Model tersebut adalah PT Model, gudang penyimpanan, manajer pemasaran, dan manajer produksi. Kemudian ada prosesnya, yaitu proses jual beli produk, lalu yang ini tuh nanti konsumen yang membeli produk sehingga menghasilkan untuk menjadi market leader dari PT Model. Dan proses yang kedua yaitu pembuatan proses produksi dari produk yang dibuat oleh PT Model. Dan relationship yaitu hubungan antara PT Model yaitu menjalin kerjasama dengan industri kecil menengah dan distributor sehingga nanti PT Model bisa menghasilkan profit semaksimal mungkin. Untuk hierarki sistemnya, internal narrow system itu ada stasiun kerja di PT Model, internal wider sistemnya lantai produksi, narrow systemnya divisi produksi, wider system proses bisnis, environment PT Model, wider environment-nya industri equipment elektronika, irrelevannya pemerintahan dan negara. Dari stakeholder yang ada pada PT Model dapat dianalisis. Problem owner-nya menjadi karena memiliki 3 syarat berikut. Yang pertama, problem owner tidak puas dengan kondisi saat ini, yaitu direksi perusahaan PT Model sehingga pasar perusahaan adalah 57,3%. Perusahaan ingin memperkuat posisi sebagai market leader dengan maksimalsi layanan pada konsumen dan memenuhi permintaan per minggu. Sasaran dari program biaya overhead sebesar 25%, rata-rata inventory per minggu cukup rendah, persentase produk cacat sebesar 1% dari jumlah produksi per minggu. Sehingga mampu menilai kapan goalnya tercapai. Goalnya itu tercapai saat PT Model memperkuat posisi sebagai market leader dan memenuhi permintaan dengan harga dan kualitas yang baik untuk bersaing dengan perusahaan lain. Problem owner juga mempunyai kontrol pada beberapa problem situation, yaitu analisis cost, pasar, dan finance. Untuk problem customer-nya, itu yaitu konsumen produk O dan V, karyawan PT Model, dan problem analisnya yaitu kelompok 10.
Untuk 6 elemen masalahnya, jadi kita menganalisis yaitu bahwa pengambil keputusan di sini adalah owner PT model dan manajer. Tujuan dari pengambil keputusan itu untuk mengurangi kerugian akibat ongkos produksi overhead, inventory, dan ongkos. Kriteria keputusannya untuk meningkatkan profit perusahaan dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh kehilangan penjualan akibat dari proses produksi. Dan ukuran performansinya, kriteria produk memenuhi kebutuhan pelanggan di tiap minggunya, input kendali atau controllable inputnya itu alternatif jalur aksi, ya ada jam kerja, harga jual produk, kapasitas produk, dan hubungan antar supplier komponen. Lanjut, di sini ada influence diagram dari PT Model, yang dimana ada controllable input, yaitu untuk menentukan pilihan dari PT Model, dan disimbolkan dengan rectangle. Ada jam kerja reguler, harga jual, ongkos inventory, workstation, jam kerja overtime, dan jumlah karyawan, dan juga jumlah produksi per jam. Lalu ada simbol awan. Simbol awan ini untuk uncontrollable input data yang terdiri dari outsourcing cost, ongkos bahan baku, biaya overhead, ongkos tenaga kerja reguler, ongkos tenaga kerja overtime, biaya training, dan demand. Kemudian ada sistem variabelnya, yaitu disimbolkan dengan lingkaran, ada income, biaya operasional, total cost, dan total produksi. Sehingga nanti menghasilkan output yang disimbolkan dengan oval, yaitu profit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk model matematis dari hasil influence diagram. Nah, di sini untuk kamu simbolnya itu yang pertama ada TC atau total cost dengan satuannya rupiah per minggu, lalu ada OC, outsourcing cost dengan satuannya rupiah, lalu ada IC, inventory cost dengan satuannya rupiah, lalu ada OH, yaitu overhead cost, rupiah per unit, lalu ada LC, labor cost, rupiah per jam, dan ada MC, material cost dengan satuannya rupiah, lalu ada TR, total revenue dengan satuan rupiah, lalu ada JK, total jam kerja dengan satuannya waktu, lalu ada simbol X untuk production O dengan satuannya binary, yaitu unit, lalu ada Y, production fee, yaitu satuannya binary juga, unit, lalu ada X aksen untuk outsource production, satuannya binary unit, lalu ada Y aksen, yaitu fee outsource production dengan sama binary unit. Selanjutnya, setelah ditentukan untuk simbol-simbol yang akan digunakan, di sini ada rincian model matematika. Untuk yang pertama adalah total cost, itu rumusnya adalah outsourcing cost ditambah dengan overhead cost, lalu ada ditambah lagi dengan labor cost, ditambah lagi dengan material cost. Untuk kapasitas jam kerja stasiun kerja chassis itu persamaannya adalah 0,35X ditambah 0,2Y kurang dari sama dengan 750. Lalu selanjutnya ada stasiun kerja untuk CB dengan persamaannya adalah 0,7X ditambah 0,35Y kurang dari sama dengan 750. Selanjutnya ada stasiun kerja assembly dengan persamaannya 0,4X ditambah 0,3Y kurang dari sama dengan 1.500. Untuk kapasitas jam kerja stasiun kerja chassis itu 750 didapatkan dari study case minimal dari mesin itu memproduksi 750 jam per minggu. Sama dengan stasiun kerja CB, namun untuk stasiun kerja assembly itu 1.500 jam per minggu. Selanjutnya, untuk menghitung material cost, persamaannya adalah 150.000 X ditambah dengan 500.000 Y. Selanjutnya untuk labor cost atau gaji pegawai, itu ada 7.500 jam kerja. Maksudnya
dikalikan dengan jam kerja. Selanjutnya ada overhead cost atau biaya kerja mesin, itu untuk persamaannya adalah 15.000 X ditambah 12.000 Y. Untuk outsourcing cost atau biaya untuk outsourcing ke pihak lain, itu persamaannya adalah 50.000 X aksen ditambah 25.000 Y aksen. Selanjutnya ada dari total revenue atau keuntungan yang dapat kembali itu adalah persamaannya 415.000 X ditambah 180.000 Y ditambah dengan 415 X aksen ditambah 180.000 Y aksen. Lalu di sini ada persamaan untuk dari total demand-nya itu tadi yang pertama itu untuk produk O, X ditambah X aksen lebih besar dari 6.450. Lalu untuk produk V, Y ditambah Y aksen lebih besar sama dengan 11.600. Dan untuk menghitung profitnya itu adalah persamaannya itu total revenue dikurangi dengan total cost yang ada. Selanjutnya, di sini kita membuat dua alternatif. Untuk alternatif pertama adalah alternatif yang tidak menggunakan outsourcing. Jadi untuk yang pertama ini bisa dilihat pada sebelah kanan itu ada demand. Untuk demand produk X yang sebagai produk O, di sini untuk demand-nya adalah 6.450. Dan untuk produk V dengan lambang Y itu dilambangkan dengan Y tadi dengan demand itu 11.600. Lalu diketahui juga bahwa inventory produk O itu adalah 150, lalu untuk inventory produk Y adalah 250. Lalu ditotalkan bahwa demand-nya ada untuk produk O itu 6.300 dan produk Y itu 11.350. Di sini statusnya sudah cukup. Lalu untuk karena alternatif satu ini tidak dibebankan kepada pihak kedua atau outsourcing, maka untuk memproduksi produk X di sini bisa dilihat di sebelah kiri itu harus memproduksi sebanyak 1.575 dan untuk produk Y-nya adalah 287,5 produk O. Maaf, produk V. Nah, di sini untuk total jam kerja itu kapasitas kerja jam kerja dari mesin untuk kerja sasis itu 0,35 dikalikan dengan X, lalu ditambah dengan 0,2 dikali dengan Y-nya itu tadi menghasilkan total jam kerja untuk stasiun kerja sasis itu adalah 1.118. Itu statusnya over. Kenapa over? Karena seperti yang diketahui pada soal, untuk stasiun kerja sasis itu tidak boleh lebih dari 750. Sama halnya dengan untuk stasiun kerja CB, di sini total jam kerjanya adalah 2.095,65, yang berarti juga melebihi kapasitasnya yaitu 750. Dan yang terakhir ada stasiun kerja assembly. Di sini kenapa di statusnya tetap over? Karena produk yang dilakukan itu melebihi dari overhead-nya. Lanjut, di sini ada overhead cost. Nah, di sini overhead cost ini dari produk untuk overhead O dan produk V itu 15.000 dan 12.000 dikalikan dengan produk yang diproduksi yang telah diketahui di atas, itu menghasilkan 57.675.000. Lalu untuk outsourcing-nya itu 0, karena di sini untuk alternatif 1 tidak menggunakan outsourcing. Untuk selanjutnya labor cost atau gaji pegawai, di sini dengan untuk produk O itu 7.500 dan produk V 4.655, di sini menghasilkan untuk biaya menggaji pegawai itu 35.217.187. Dan yang terakhir ada beban material cost atau inventory. Di sini untuk yang pertama itu untuk produk O itu 150.000 materialnya, dan untuk
produk fee itu 50.000. Di sini total material cost-nya ada 378.125.000. Lalu total cost-nya adalah 471.017.187. Nah, di sini selanjutnya diketahui untuk total revenue-nya itu adalah 415.000 untuk produk O, lalu untuk fee-nya 180.000 untuk produk P. Di sini untuk total revenue-nya untuk produk O secara keseluruhan adalah 653.625.000, dan untuk produk fee-nya itu total keseluruhannya adalah 510.750.000. Lalu untuk profit-nya tadi, total revenue dikurangi dengan total cost, menghasilkan profit 653.357.812. Nah, di sini kesimpulannya adalah untuk alternatif 1 adalah dengan memproduksi sendiri seluruh komponen oleh PT Model, jadi tidak menggunakan outsourcing. Dari gambar perhitungan di atas dapat diketahui bahwa dengan alternatif tersebut melebihi kapasitas jam kerja, seperti yang tadi untuk produk CB dan sasis melebihi 750, maka beban kerja dan gudang material menjadi penumpukan dan mengakibatkan cost. Lalu keuntungannya sangat sedikit karena cost yang dihasilkannya besar. Selanjutnya masuk ke alternatif kedua. Nah, untuk alternatif kedua ini perbedaannya adalah ada pembagian pada outsourcing. Nah, di sini untuk outsourcing-nya itu dikerjakan untuk X-aksennya itu bisa dilihat sebesar 1.500, dan untuk Y-nya itu, Y-aksennya itu 2.000. Jadi yang diproduksi oleh PT Model itu sendiri, untuk produk O-nya itu bisa dilihat X-nya ada 75, dan untuk produk V-nya itu bisa dilihat pada Y 837,5. Dengan begitu, total jam kerja dari sasis, CB, dan assembly itu di bawah 750 jam, maka statusnya adalah aman. Lalu di sini perbedaan lagi ada pada overhead cost. Nah, karena di sini produksi dari produk O dan V itu tidak besar, maka beban kerja mesin di sini tidak begitu mahal. Di sini total overhead cost-nya itu adalah 11.175.000. Lalu untuk outsourcing-nya itu, karena di sini outsourcing-nya itu kita meminta untuk produk O-nya itu 1.500 dan produk Y-nya itu adalah 2.000, maka total outsourcing cost-nya adalah 125 juta rupiah. Selanjutnya ada di labor cost. Labor cost-nya itu karena tidak terlalu banyak jam kerja atau jam lembur juga di sini, maka labor cost-nya itu sebesar 6.154.687. Untuk material cost-nya itu, yang untuk produk O itu 150.000, lalu untuk produk V-nya itu 50.000. Di sini karena tadi dibagi dua dengan outsourcing, maka di sini tidak ada penumpukan pada gudang, penumpukan produksi, jadi material cost itu bisa lebih murah dengan total 53.125.000. Maka dari itu total cost-nya adalah 195.454.687 rupiah. Untuk total revenue-nya sama, untuk produk O itu 415.000 dan produk V itu 180.000. Dan untuk total revenue untuk produk O dan V sama seperti alternatif 1 di sini, namun perbedaannya pada profit di sini. Nah, karena tadi total cost di sini tidak sebesar alternatif 1, yaitu alternatif 1 itu total cost-nya adalah 471 juta, sedangkan di alternatif 2 ini total cost-nya itu adalah 195 juta. Itu dikarenakan beban dari produksi mesin itu untuk produk O dan V itu tidak besar, lalu total jam kerjanya itu tidak banyak, di sini hanya 820 jam, maka dari itu tidak banyak pegawai yang harus digaji, lembur, atau overtime. Lalu di sini outsourcing itu 125 juta memang mahal, tapi karena dibagi pada outsourcing, maka di sini mempengaruhi juga material cost.
karena material cost ini tidak ada penumpukan barang-barang pada inventory. Oleh karena itu, di sini disimpulkan alternatif kedua itu memproduksi sendiri 828 buah produk V dan 75 buah produk O, dan sisanya dilakukan subkontrak per minggu. Dengan alternatif tersebut, biaya overhead dapat berkurang, lembur untuk pegawai, dan penyimpanan pada gudang menghasilkan total cost yang lebih sedikit dan lebih murah dibanding alternatif satu yang tidak menggunakan outsourcing. Next. Jadi kesimpulannya tadi, yang terpilih adalah alternatif kedua dari model sistem yang telah dibuat. Dari dua alternatif, terpilihlah alternatif kedua tadi dengan total profitnya sebanyak Rp968.920.312. Mungkin sekian dari penjelasan laporan kelompok 10 terhadap PT Model.